Shalom saudaraku, kembali lagi bersama channel The True Way. Kali ini saya akan berbicara tentang minyak urapan. Ada pemahaman bahwa minyak urapan itu bisa digunakan untuk mendoakan orang sakit, juga untuk orang yang sudah mati, bahkan untuk mengusir setan. Sebelum saya membahas hal itu, kita akan coba lihat dulu saudara latar belakang dari minyak urapan. Yang pertama, bahan-bahan. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25 menyatakan bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk membuat minyak urapan. Dan ini penting untuk saya bahas saudara. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. 1 sikal itu 11,4 gram saudara. Jadi kalau 500 sikal itu sekitar 5,7 kilogram. Sementara 1 hin itu 6 liter, kira-kira 6 liter. Jadi saudara bisa hitung sendiri. Itu tadi bahan-bahan. Kenapa saya bahas saudara? Karena begini, ada orang-orang yang membuat minyak urapan persis dengan bahan-bahan seperti ini saudara, dan kemudian dijual. Dan untuk orang yang belum mengerti kebenaran, itu sangat bahaya saudara. Kenapa sangat bahaya? Karena mereka akan terlena, mereka berpikir bahwa ini minyak urapan yang sakti karena pembuatannya, bahan-bahannya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, tanpa mempertimbangkan ayat lain. Nah, saya akan sampaikan ayat-ayat lain yang sebenarnya itu dilarang, saudara. Itu dilarang. Kemudian apa tujuan minyak urapan? Imamat 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi minyak urapan itu adalah minyak untuk mengkhususkan seseorang. Dikhususkan untuk apa? Kita lihat saudara. Keluaran 30 ayat 26 sampai 29. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Jadi untuk kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan segala perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi tujuan atau fungsi minyak urapan itu adalah untuk mengkhususkan kemah pertemuan dan seluruh seluruh barang yang ada di dalam kemah pertemuan itu untuk dikuduskan, karena akan dipakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi dikuduskan itu maksudnya dikhususkan ya saudara. Kemudian kepada para imam. Jadi itu tujuan pertama atau fungsi pertama dari minyak urapan. Selanjutnya 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi fungsi selanjutnya adalah minyak urapan dipakai untuk mengurapi raja. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi itu saudara, itu fungsi dari minyak urapan dan tidak ada fungsi lain, karena seperti yang kita baca tadi bahwa minyak urapan itu adalah mengkhususkan baik itu barang-barang benda ataupun kemah pertemuan,
dan juga orang-orang yang memang dikhususkan untuk dipakai dan tujuannya selalu berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Kemudian hal yang dilarang terkait minyak urapan. Keluaran 30 ayat 32 sampai 33. Jadi ini larangan saudara terkait minyak urapan. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Lihat. Kepada orang biasa minyak itu tidak boleh dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi dilarang saudara untuk membuat minyak urapan itu lagi dengan campuran yang sama. Nah, seperti yang di awal tadi saya katakan, ada orang yang merasa justru mereka sangat suka dengan minyak urapan yang dibuat, yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada di Alkitab. Karena sesuai Alkitab jadi kelihatannya mungkin lebih sakti. Padahal itu sudah dilarang saudara. Lalu kenapa orang masih buat dengan ukuran yang sama padahal dilarang? Ya itulah bisnis. Kadang-kadang orang cari uang tidak peduli yang mana benar yang mana salah. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bikin minyak dengan takaran yang sama, dengan ukuran sama, dengan bahan yang sama dilarang. Bahkan membubuhkannya kepada orang-orang awam itu pun dilarang. Bahkan Tuhan katakan harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi ini bukan minyak sembarangan saudara. Apakah pengurapan berlaku selamanya? Sebenarnya mudah saja menjawab, Yesus tidak diurapi dengan minyak urapan. Dan Yohanes Pembaptis pun juga kemungkinan seperti itu. Tapi kita akan coba lihat di dalam Alkitab, apakah pengurapan itu berlaku selamanya? Hosea 8 ayat 10. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Jadi Tuhan katakan Israel itu pasti akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Apa alasannya saudara? Hosea 8 ayat 4. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Itulah sebabnya kenapa minyak urapan dihentikan. Baik oleh Tuhan maupun bagi bangsa Israel sendiri. Karena bangsa Israel kalau memilih raja tanpa persetujuan Tuhan tidak mungkin mereka akan pakai minyak urapan. Karena itu dilarang saudara. Dilarang seperti yang ayat sebelumnya tadi, orang-orang awam atau orang biasa, artinya orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan itu tidak boleh diurapi dengan minyak urapan yang kudus tadi. Itu sebabnya bangsa Israel tidak akan menggunakannya lagi saat mereka mulai memilih raja tanpa persetujuan Tuhan. Sekarang saya akan bahas dua ayat yang ditafsirkan salah karena mereka berpikir bahwa minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan. Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi mengoles minyak itu seolah-olah itu adalah minyak urapan. Kemudian Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua ayat tersebut menceritakan soal penggunaan minyak. Tapi apakah minyak yang dimaksud adalah minyak urapan? Kalau melihat beberapa ayat yang sudah saya ungkapkan tadi, sebenarnya jelas bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara minyak urapan dan orang sakit. Jadi minyak yang dimaksud kedua ayat tersebut bukan minyak urapan. Saya akan tunjukkan dua ayat fungsi minyak dalam tradisi bangsa Israel. Yesaya 1 ayat 6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dua ayat ini menjelaskan saudara bahwa sebenarnya di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, minyak itu sudah menjadi obat bagi mereka.
Jadi mereka sudah menggunakan minyak sebagai obat. Dan itu terus diwariskan. Jadi kalau kita baca kitab Perjanjian Baru, baik yang tadi Markus dan Yakobus, itu penerusan dari seperti yang saya bacakan tadi dalam Yesaya dan Lukas, saudara. Artinya mengoles minyak itu berarti kalau kita tafsirkan dan kita sesuaikan dengan konteks kita pada saat ini, itu maksudnya bahwa sambil mengobati sambil mendoakan. Jadi bukan secara harfiah harus dipahami bahwa harus pakai minyak, tidak. Karena memang pengobatan di zaman itu menggunakan minyak. Dulu kan belum ada obat seperti sekarang, saudara. Belum ada ilmu-ilmu kesehatan yang modern seperti sekarang. Tapi mereka sudah pakai herbal, termasuk minyak. Nah, kemudian minyak apa kira-kira yang mereka gunakan? Kemungkinan minyak zaitun. Karena hasil bumi yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat itu yang paling sering kita baca dalam Alkitab adalah minyak zaitun. Dan bahkan sampai sekarang, saudara, minyak zaitun masih digunakan untuk obat. Jadi tidak benar ya, saudara, bahwa minyak urapan itu bisa dipakai untuk mendoakan orang sakit. Sama sekali tidak ada hubungannya, kecuali memang minyak itu ditaruh di luka. Tapi ya harus tahu juga minyak apa ya, saudara-saudara harus cari tahu dulu minyak apa yang dipakai di dalam luka yang bisa menyembuhkan luka. Kalau sekarang kan ada minyak tawon, minyak kayu putih dan lain sebagainya, ya itu tidak masalah. Kalau orang sakit dikasih minyak kayu putih, misalnya masuk angin, kasih minyak kayu putih sambil berdoa, tidak ada masalah, saudara. Tapi jangan saudara bilang ini minyak urapan, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Saya sudah bacakan ayat-ayatnya, sejarahnya, latar belakang minyak urapan. Tidak pernah minyak urapan itu disuruh Tuhan untuk digunakan kepada orang-orang awam atau orang biasa. Jadi itu hanya khusus untuk pengurapan bagi para imam, raja, nabi, bahkan kemah pertemuan dan isinya. Dan di dalam Perjanjian Baru minyak urapan juga sudah tidak digunakan lagi. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya minyak urapan itu adalah gambaran, adalah bayangan, sementara wujudnya itu adalah Roh Kudus. Jadi minyak urapan itu hanya simbol, tapi wujudnya adalah Roh Kudus, sehingga orang-orang percaya seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu diurapi dengan Roh Kudus, tidak lagi pakai minyak urapan. Sekalipun kita disebut imam-imam Allah yang maha tinggi, kita diurapi oleh Roh Kudus. Tidak lagi menggunakan minyak urapan yang hanyalah simbol atau bayangan. Sama seperti pengorbanan anak domba, saudara. Di dalam Perjanjian Lama itu hanya bayangan, tetapi wujudnya ialah Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut anak domba Allah yang dikorbankan. Jadi apakah saudara masih mau terus hidup di dalam bayang-bayang Perjanjian Lama, atau saudara mau hidup di dalam penggenapan dalam Perjanjian Baru? Itu tergantung pilihan saudara. Tapi saya berani tegaskan bahwa minyak urapan itu tidak digunakan untuk orang sakit, orang mati, apalagi untuk mengusir setan. Karena bukan itu maksud dari minyak urapan. Bukan itu tujuan Allah menjadikan minyak urapan di zaman Perjanjian Lama kepada bangsa Israel, khususnya di masa Nabi Musa. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait minyak urapan, saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan semoga saudara-saudaraku bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.